Perkenalkan, saya Hesti Fadilah dari kelas BKA 2, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palopo. Nah, pada video kali ini, saya akan memaparkan pembahasan mengenai tahapan pendidikan. So, untuk kalian yang ingin tahu seperti apa tahapan pendidikan dan bagaimana bentuk pendidikan itu, simak terus videonya ya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, ada satu quotes menarik nih teman-teman dari Malcolm X. Education purpose is to replace an empty mind with an open one. Tujuan pendidikan adalah untuk menggantikan, mensubstitusikan pikiran kita dari yang sebelumnya kosong atau tidak tahu menjadi yang lebih terbuka. Dalam pendidikan ada 3 tahapan, yaitu tahapan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan pranatal, dan pendidikan paskanatal. Yang pertama yaitu pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat merupakan konsep yang menyatakan bahwa seseorang bisa belajar di mana dan kapan saja tanpa dibatasi oleh usia. Pendidikan sepanjang hayat memiliki 8 aspek, yaitu aspek yang pertama, aspek ideologi. Dapat diartikan sebagai pola gagasan yang mengarahkan dan menggerakkan tindakan dalam pendidikan, dipandang sebagai sistem nilai keyakinan yang mengarahkan dan menggerakkan suatu tindakan sosial. Aspek yang kedua, aspek filosofis. Aspek filosofis adalah filsafat pendidikan yang meliputi aspek-aspek tersebut akan memudahkan seseorang untuk lebih mengetahui hakikat belajar secara mendalam. Yang ketiga, aspek psikologis, yaitu proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Yang keempat, aspek pedagogis. Pedagogis secara arti khusus adalah suatu kajian tentang pendidikan anak. Pedagogis berasal dari kata Yunani, terbagi menjadi 2 kata, yaitu pedas yang artinya anak laki-laki dan agagos artinya mengantar atau membimbing. Yang kelima, aspek ekonomis adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang, yaitu yang impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Yang keenam, aspek sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek dari sosiologi dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas, serta kebijakan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang berkaitan. Yang ketujuh, aspek teknologis adalah aspek yang berkaitan dengan proses pengembangan teknologi. Teknologi dari pengoperasian proyek setelah proyek selesai. Yang kedelapan, aspek politis. Aspek politis diartikan sebagai sifat politis yang artinya segala macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut peraturan pemerintah yang di dalamnya termasuk sistem kebijakan. Tahapan pendidikan yang kedua yaitu tahapan pendidikan pranatal. Pendidikan pranatal itu sendiri bisa dikatakan bahwa perkembangan prenatal ini ialah usaha sadar dari calon orang tua, khususnya seorang ibu, dalam membimbing dan memberikan pengajaran kepada janin sampai lahir dengan tujuan menciptakan kepribadian yang baik. Contohnya, kecerdasan emosional dan intelijensi. Dalam pendidikan prenatal ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fase pemilihan jodoh. Fase ini adalah fase persiapan bagi seorang yang sudah dewasa untuk menghadapi hidup baru, yaitu berkeluarga. Salah satu pendidikan yang harus dimiliki oleh seseorang yang sudah dewasa yaitu adalah masalah pemilihan jodoh yang tepat. Sebab masalah ini sangat mempengaruhi terhadap kebahagiaan rumah tangga nantinya. Yang kedua, fase perkawinan atau pernikahan. Menurut Abdullah Nasi Ulwan, masalah perkawinan terdiri dari 2 aspek, yakni perkawinan sebagai fitrah insani dan perkawinan sebagai kemaslahatan sosial. Nah, yang ketiga, fase kehamilan. Salah satu tujuan berumah tangga adalah untuk mendapatkan keturunan. Karena itu seorang istri sangat mengharapkan
ia dapat melahirkan seorang anak. Sebagai tanda seorang istri akan memiliki seorang anak adalah melalui proses kehamilan selama kurang lebih 9 bulan. Nah, tahapan pendidikan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendidikan pasca Natal. Pendidikan pasca Natal itu sendiri, dalam pendidikan pasca Natal terdapat 5 fase, yaitu fase yang pertama fase bayi. Masa bayi disebut juga masa mulut atau oral fase. Fase ini ialah fase kehidupan manusia terhitung dari saat kelahiran sampai kira-kira berumur 2 tahun. Selama rentang waktu itu, kehidupan bayi biasanya sangat tergantung pada bantuan dan pemeliharaan pihak lain, terutama si ibu. Peranan ibu yang demikian besarnya terhadap si bayi itu tentu mempunyai arti tersendiri bagi pendidikannya. Fase bayi sudah dapat dikatakan lebih empirik. Proses pendidikan pada masa prenatal bersifat tidak langsung, maka pada masa bayi sudah mulai masuk ke dalam pendidikan yang langsung. Pada diri sang bayi sudah terdapat beberapa aspek kehidupan yang bisa diteliti. Beberapa data aspek kehidupan sudah mampu dilacak dimonitor melalui indera. Hal ini semua menunjukkan bahwa si bayi pada saat itu, walau masih belum sempurna kerja organ tubuhnya, namun sudah siap menerima pendidikan. Nah, fase yang kedua yaitu fase kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah masa selepas usia 2 tahun hingga anak berusia 6 tahun. Jadi, batasnya sejak lepasnya panggilan bayi sampai dia masuk sekolah, masa kanak-kanak sering disebut sebagai masa estetika, atau karena pada masa itu merupakan saat terciptanya perasaan keindahan. Masa indera, atau karena pada masa ini indera anak berkembang pesat dan merupakan kelanjutan dari perkembangan berikutnya. Masa menentang orang tua, atau karena dipengaruhi oleh menonjolnya perkembangan berbagai aspek fisik dan psikis di suatu pihak, di sisi lain belum berfungsinya kontrol akal dan moral. Masa ini dibagi pula kepada 2 fase, yaitu fase anal, umur 1-3 tahun. Pada masa ini, menurut para ahli psikolog, kecerdasan anak dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama, memberikan makanan yang baik, terutama zat putih telur. Yang kedua, anak selalu diajak berkomunikasi dan bermain dengan macam-macam permainan yang cocok dengan usianya. Ciri-ciri khas yang menonjol pada anak usia ini adalah yang pertama, mula-mula sudah dapat berjalan walaupun belum stabil. Yang kedua, mulai belajar makan sendiri. Yang ketiga, senang mendengar cerita yang berulang-ulang. Yang keempat, senang mengerjakan hal yang berulang-ulang. Yang kelima, dalam belajar bahasa ia mulai aktif. Pada umur 3 tahun, mulai masa negatif. Tidak mudah menurut karena mulai timbul kemauan yang keras. Mulai memperhatikan anak lain. Selanjutnya fase prasekolah, yaitu umur 3-6 tahun. Karakteristik anak pada fase ini adalah dapat mengontrol tindakannya, selalu ingin bergerak, berusaha mengenal lingkungan sekeliling, berkembangan yang cepat dalam berbicara, senantiasa ingin memiliki sesuatu, egois, keras kepala, suka protes, menanyai sesuatu yang berulang kali, mulai membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, serta mulai mempelajari dasar-dasar perilaku sosial. Dari segi fisik, anak sudah relatif kuat dan lincah, sedangkan dari segi psikis harus dilihat bahwa kenakalan anak yang berkaitan erat dengan berkembangnya sifat dinamis, kreatif, dan puas dengan sesuatu yang telah ada. Anak-anak pada usia ini bersifat meniru, banyak yang bermain dengan lelakon atau sandiwara atau hayalan yang kadang-kadang dapat membantu dalam mengatasi kekurangannya dalam kenyataan. Kegiatan yang bermacam-macam itu akan memberikan keterampilan pada pengalaman-pengalaman si anak. Maka, perlakuan kita pada anak usia ini hendaknya tetap tak ada kegoncangan.
Tugas perkembangan pada masa bayi dan anak prasekolah. Yang pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar buang air kecil dan air besar. Yang keempat, belajar berbicara. Yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang keenam, mencapai kestabilan fisik atau jasmani. Yang ketujuh, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Yang kedelapan, belajar membedakan baik dan buruk. Fase yang ketiga yaitu fase anak-anak umur 6-12 tahun. Periode anak-anak dimulai sejak anak berusia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang. Karakteristik anak pada masa ini yaitu anak mulai bersekolah, guru mulai menjadi pujaannya, gigi tetap mulai tumbuh, anak mulai gemar membaca, anak mulai malu apabila auratnya dilihat orang lain, hubungan anak dengan ayahnya semakin erat, anak suka menghafal. Tugas perkembangan remaja. Yang pertama, lebih matang dalam memahami keimanan dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencapai kematangan berperilaku sesuai dengan etika. Yang ketiga, mencapai kematangan emosional. Yang keempat, mencapai kematangan intelektual. Yang kelima, mencapai hubungan yang lebih matang. Yang keenam, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketujuh, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang kedelapan, mencapai kemandirian emosional. Yang kesembilan, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang kesepuluh, memilih dan mempersiapkan karir. Yang kesebelas, mempersiapkan pernikahan. Fase remaja pada masa ini berlangsung dari umur 12 sampai 21 tahun. Awal remaja ditandai dengan dimulainya keguncangan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Masa remaja ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan gender. Menurut Harlock, selain perubahan gender dan fisik, terjadi pula perubahan psikis. Secara umum, dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, meningginya emosi. Kedua, perubahan minat dan peran yang diharapkan oleh lingkungan sosial, perubahan minat dan pola tingkah laku, munculnya sikap ambivalen. Pada masa ini, remaja membutuhkan teman yang dapat memahaminya dan menolongnya, teman yang dapat turut serta merasakan suka dukanya. Di sini, mulai tumbuh dorongan untuk mencari pedoman hidup, mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi, dipuja-puja. Proses pembentukan pendirian hidup atau pandangan hidup atau cita-cita dapat dipandang sebagai penemuan nilai-nilai hidup di dalam eksplorasi si remaja. Yang kelima, fase dewasa. Usia dewasa dimulai sejak berakhirnya kegoncangan kejiwaan yang menimpa masa remaja. Dengan demikian, usia remaja bisa dikatakan masa ketenangan jiwa, ketetapan hati, dan keimanan yang tegas. Yang pertama, fase dewasa dini, yaitu masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah dan ketenangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyelesaian diri pada hidup yang baru. Masa dewasa dini dari umur 18 hingga lebih kurang 40 tahun. Yang kedua, fase dewasa madya. Fase ini dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Ada 10 karakteristik yang biasa terjadi pada usia dewasa madya. Yang pertama, usia madya merupakan periode yang sangat menakutkan. Yang kedua, usia madya merupakan usia transisi, masa stres, usia yang berbahaya, usia canggung, masa berprestasi, masa evaluasi, dewasa dengan standar ganda, masa sepi dan masa jenuh. Biasanya pada umur dewasa ini akan tampak tanda-tanda atau isyarat yang menunjukkan kemana kecenderungan yang sebenarnya ke arah kebaikan atau kejahatan, menjadi manusia pembangunan atau perusak. Yang ketiga, fase dewasa akhir. Adapun ciri-ciri usia lanjut ini adalah yang pertama,
merupakan periode kemunduran. Yang kedua, perbedaan individual pada efek menua. Yang ketiga, usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Pada umumnya, ketika seseorang telah mencapai usia dewasa, dia sudah mempunyai banyak ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Sedangkan selainnya, mereka langsung berhadapan dengan masalah pekerjaan, masalah kemasyarakatan, dan perkawinan. Atas dasar itu, pendidikan yang diberikan pada mereka harus sesuai dengan situasi dan kondisinya. Pendidikan agama Islam bagi mereka masih sangat dibutuhkan. Selanjutnya, tugas perkembangan dewasa awal atau dini. Yang pertama, memilih pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup dengan pasangan menikah. Yang ketiga, memulai hidup berkeluarga. Yang keempat, memelihara anak. Yang kelima, mengelola rumah tangga. Yang keenam, mulai bekerja. Yang ketujuh, bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedelapan, menemukan kelompok sosial yang serasi. Selanjutnya, tugas perkembangan dewasa media. Yang pertama, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang kedua, membantu remaja belajar menjadi orang dewasa yang baik. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pengisi waktu senggang. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan pasangan hidup. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis. Yang keenam, mencapai dan mempertahankan prestasi yang dimiliki. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan orang tua. Selanjutnya, tugas dan perkembangan dewasa akhir. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan melemahnya kondisi fisik dan kesehatan tubuh. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk relasi orang-orang seusia. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Mungkin sekian pembahasan mengenai tahapan pendidikan yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Be the best version of yourself. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.